Oke, baiklah. Jadi di sini kita akan menjelaskan untuk bagaimana cara penginstalan settingan di multi profile yang terbaru. Nah, sekarang yang pertama di sini kita asumsikan kalian udah memasang dari Orange Fog-nya terlebih dahulu ya. Dan bahan-bahannya silakan kalian taruh di dalam micro SD karena nanti untuk di dalam recovery itu di situ dia tidak bisa untuk membaca dari memori internal. Jadi silakan ditaruh di dalam micro SD. Oke, saya asumsikan di sini kalian sudah memasang dan kalian di sini itu udah menyimpan semua bahan-bahannya di micro SD. Dan sekarang kita langsung masuk ke mode recovery. Baik, kita bisa restart saja. Terus tekan tombol volume atas supaya dia langsung masuk ke mode Orange Fog. Oke, dan sekarang kita udah berhasil masuk ke mode Orange Fog. Ya, ini adalah tampilan dari memori internalnya, akan seperti ini, jadi nggak akan bisa membaca dari memori internal. Harus digunakan dari memori eksternal micro SD untuk menyimpan filenya. Sebelumnya kita hapus data dulu ya, kita di sini format data seperti ini. Di sini yang saya gunakan adalah Redmi Note 7. Untuk tipe lainnya bisa pakai Redmi 4X, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 7 dan Redmi Note 8. Ya, untuk filenya nanti kita sesuaikan. Terus di sini klik wipe lagi, lalu kita centang di bagian yang saya centang ini. Delvik, KC, metadata, sistem dan juga data. Vendornya nggak usah. Lalu kita swipe kayak gini. Oke, kalau udah selesai bisa kita keluar dan kita langsung masuk ke tombol install. Kita arahkan ke micro SD. Nah, di micro SD kita cari untuk file yang tadi yang udah kita pindahkan. Yang pertama kita install ROM ya. Ini ROM-nya udah include dari Google Play Store. Buat yang belum include dari Google Play Store, itu di situ kalian harus install dari Google Play Store-nya. Itu langsung nanti sama saya itu di-include-kan di bawahnya ya. Kalau ROM-nya itu masih vanilla, vanilla itu maksudnya dia itu belum include dari Google Play Store, di bawahnya nanti akan kita sertakan dari Google Play Store-nya. Oke, ini tinggal ditunggu dulu sampai proses nginstalnya selesai. Baik, ini untuk instalasi dari ROM-nya udah beres ya. Oke, di sini perlu dipahami, di sini ROM yang saya pakai itu udah include dari Google Play Store. Jadi kalau yang ROM-nya itu di bawahnya ada file Google Play Store, di situ filenya namanya adalah OpenGApps atau GApps. Silakan diinstal dari OpenGApps-nya atau GApps-nya. Ya, dan di sini langsung kita lanjut untuk install dari KSU-nya. Kita klik seperti ini dan langsung kita swipe kayak gini. Dan tinggal ditunggu sampai proses penginstalannya ini selesai. Oke, dan udah selesai, bisa kita keluar, kita ke tombol wipe dulu, lalu kita format data lagi ya, ketik yes kayak gini. Sebelum kita reboot itu kita format data dulu. Oke, sekarang kita langsung klik reboot system, dan tunggu sampai handphonenya menyala. Oke, baiklah, dan ini handphonenya udah menyala. Sekarang kita setup dulu sampai handphonenya menyala. Kita di sini gunakan bahasa Indonesia ya. Tinggal di next doang kayak gini. Ikuti alurnya. Kita siapkan secara offline. Oke, dan sekarang handphonenya ini udah menyala ya. Kita redupkan dulu, jangan pakai kecerahan otomatis. Ya, kira-kira segini ya. Dan ini handphonenya itu udah
keadaannya udah terinstall access root menggunakan KSU yang tadi sudah kita install. Sekarang kita install dari KSU-nya saja. Kita masuk ke bahan-bahan yang tadi. Ini ya bahan-bahannya. Kita gunakan yang ke bawah aja kayak gini, biar enak untuk melihatnya. Oke, kita install KSU yang nomor 2. Ini adalah KSU-nya. Ini KSU-nya biarkan pakai yang versi ini dan jangan diupdate ya. Nanti kalau diupdate bakal error lagi. Oke, udah selesai. Bisa langsung kita buka saja. Di sini tulisannya udah bekerja ya. Oke, dilanjutkan kita untuk install dari file yang lainnya. Kita langsung klik install di sini. Kita di bagian modul ya, kita klik install, lalu ke micro SD, lalu ke bahan-bahan yang tadi. Nah, di sini bebas ya, kalian boleh install dari modulnya dulu atau Symbiotnya dulu, itu bebas, itu boleh. Kita di sini install dari modulnya aja dulu ya. Kita mulai dari yang paling bawah. Oke, ini Zigis-nya 2, ada yang versi 2.6, ada versi 2.7. Kita pakai yang 2.7, yang 2.6 nanti saya hapus aja. Tuh lupa belum dihapus ya. Oke, tinggal tunggu sampai proses installnya ini selesai. Sudah selesai, bisa kita kembali dan kita install untuk yang selanjutnya. Tricky Store-nya kita install. Oke, udah selesai, bisa kita keluar lagi dan kita klik tombol install lagi. Simple props-nya kita install juga. Oke, udah selesai, bisa kita kembali dan kita install lagi. Kita install dari Samiko-nya dulu. Oke, udah berhasil, bisa kita kembali dan kita klik install lagi. Setelah Samiko, kita install dari penyembunyikan akses root atau hide my root. Oke, sudah beres lagi. Sekarang kita install lagi dari Play Integrity-nya. Oke, udah beres, bisa kita keluar lagi dan kita install LSP. Ini yang terakhir. Untuk Symbiotnya nanti kita install belakangan ya. Oke, ini udah selesai lagi. Ini yang terakhir ya, tadi untuk LSP bisa langsung kita klik reboot saja dan tunggu sampai handphonenya menyala. Oke, baiklah, handphonenya udah menyala kembali, bisa kita langsung buka saja. Nah, di sini untuk LSP-nya itu akan ada di status bar ya, di sini ya. Ini adalah LSP-nya. Sekarang kita sebelum lanjut pada step selanjutnya, kita itu di sini akan ngecek dulu untuk akses rootnya ini udah betul-betul aman apa belum. Kita masuk ke bahan-bahan yang tadi, kita masuk ke aplikasi. Di sini untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya itu kita install dulu dari HMA atau Hide My App List. Sembunyikan aplikasinya. Terus di sini untuk pendeteksinya juga kita install. Nah, di sini untuk Hide My App List itu harus diaktifkan di LSP. Kita masuk ke LSP. Sudah tahu ya tadi LSP-nya itu muncul di bagian atas ya di sini ya. Yang dicentang itu cuma di kerangka sistemnya saja. Ya, cuma satu doang nih, baru satu. Sekarang kita keluar, tutup semua aplikasinya. Dan sekarang kita masuk ke dalam Hide My App List. Apakah modul sudah aktif? Nah, modul aktif. Jangan modul deaktif atau modul belum aktif. Modul harus sudah aktif. Modul aktif keterangannya ya. Terus kita masuk ke dalam template manage. Kita klik create a blacklist template. Kita kasih nama ya, terserah ya. Saya kasih nama kayak gini aja. Terus edit list, edit app yang mau disembunyikan ini yang mana aja. Yang kita sembunyikan adalah ini karena baru ada 2 ya. Nanti kita tambahin lagi.
Oke, kalau sudah bisa kita keluar. Nah, kita itu yang akan disembunyikan itu adalah aplikasi untuk pengecekannya, yaitu Applist Detector. Oke, di enable hide ini kita centang, di using template kita centang di DDD yang tadi kita bikin ya di sini ya. Paham ya maksud saya ya? Yang kita bikin di sini. Oke, kalau sudah, kita tutup semua aplikasi dan kita coba cek di sini. Oke, ini di sini exposed-nya hide my Applist-nya masih kedetek. Inilah fungsinya untuk Applist Detector. Apakah masih kedetek atau enggak? Kalau masih kedetek, kita cek lagi di sini. Di bagian template-nya. Berarti dia belum ngeload ya. Ini kan padahal kan my Applist-nya udah disembunyiin, tapi ternyata masih kedetek. Coba kita cek lagi di sininya. Nah, di sini juga udah betul ya seharusnya ya, tapi masih kedetek. Baik, coba kita cek lagi di sini. Apakah masih tetap kedeteksi? Oke, untuk modul exposed-nya ini masih kedeteksi ternyata. Padahal ini udah kita sembunyiin ya. Coba kita restart dulu handphonenya. Oke, handphonenya udah menyala, kita buka dulu. Tutup semua aplikasi, udah nggak ada ya. Terus kita coba cek lagi. Oke, ini untuk hide my Applist-nya masih kedetek ya. Coba kita buka lagi di sini. Ini padahal udah kita setting ya, udah betul ya hide my Applist-nya. Coba kita dicentang dulu seperti ini. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Nah, ini udah aman. Jadi pada intinya kayak gini. Seharusnya itu di sini di bagian template-nya ini, di sini padahal seharusnya untuk Applist Detector ini nggak usah dicentang ya, tapi ini dicentang malah aman. Ya kita harus bisa kondisional. Kalau misalnya Applist Detector ini nggak dicentang dia aman, itu ya udah biarin. Tapi kalau Applist Detector ini nggak dicentang malah jadi aman, itu ya sudah. Jadi intinya mau dicentang atau nggak dicentang, yang penting di sini itu pengecekan akses root yang nggak ada yang kedeteksi, ya itu yang dipakai. Begitu ya maksudnya ya. Oke, selanjutnya ini di sini untuk Applist Detector atau akses root seluruhnya udah aman. Kita lanjut ke step yang selanjutnya. Oke, untuk step selanjutnya kita install dari Symbiote-nya. Jadi untuk Applist Detector itu nanti untuk mengecek seterusnya ya. Sekarang kita install dari Symbiote-nya di nomor 3. Oke, kita tinggal tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, dan di sini itu wajib muncul kayak gini ya. Lalu kita izinkan di sini.
Untuk notifikasinya kita izinkan atau perizinannya kita izinkan kayak gini di Xbackup dan Fufufu. Kalau udah kita keluar, terus kita restart handphonenya. Tunggu sampai handphonenya menyala. Oke, baiklah, handphonenya ini udah menyala ya. Sekarang kita akan menata untuk aplikasi-aplikasinya. Kita kan tadi udah install Symbiot, jadi kita keluarkan untuk Xbackup-nya. Oke, ini adalah Xbackup-nya. Jangan lupa untuk Xbackup-nya ini kita izinkan di KSU-nya, di bagian super user. Di sini untuk Xbackup kita izinkan akses root, terus refufufu kita izinkan akses root ya. Kalau udah kita keluar, maka di sini untuk Xbackup itu udah bisa dibuka. Ya, harus dibuka dulu kayak gini, kita setup dulu. Kita tinggal izinkan doang ya kalau ngebuka dari Xbackup ini. Oke, ini udah beres untuk ngebuka dari Xbackup-nya kayak gini. Kalau sudah, kita tinggal munculkan untuk widget-widget yang lainnya seperti Ambiar dan yang lainnya. Oke, kita cari dulu ya. Ini Ambiar. Terus ada Control. Terus di sini ada Tempik. Terus ada Fast Reboot. Oke, untuk untuk widget-widgetnya udah kita keluarkan semua. Selanjutnya kita install beberapa aplikasi yang belum kita install. Letaknya ada di folder yang tadi. Nah, yang ini di folder aplikasi. Lalu kita install full device info. Terus kita install juga untuk IP widget. Terus kita tata lagi ya di sini ya. Untuk IP widgetnya kita keluarkan dulu. Kayak gini untuk ngeluarinnya, maka akan keluar IP widget di sini. Terus full device info kita taruh di sini. Nah, ini kita dihilangkan aja ya. Untuk hit my application kita taruh di sini aja. KSU-nya kita taruh di sini. Ini IP widget kita hilangkan ke atas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik di bagian Ambiar. Untuk menginstal Ambiar, nanti dia itu harus diaktifasi di LSP ya, seperti itu. Terus kita ke Control juga klik install, nanti akan keluar notifikasi di atas tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk, kita klik aja di LSP-nya supaya di sini dia masuk, atau kalau bingung, tutup semua aplikasinya, masuk ke LSP. LSP-nya ada di sini ya. Nah, ini LSP. Kita klik kayak gini. Maka dia akan masuk ke modul di LSP. Ini adalah Ambiarnya. Nah, di sini ini yang disembunyikan aplikasi sistemnya jangan dicentang, supaya untuk semua aplikasi sistemnya dia akan nongol semua di sini. Kita centang semua ya, kayak gini ya. Ada beberapa yang nggak boleh dicentang, misalnya kayak Google Play Store itu nggak usah dicentang. Nah, ini karir Google Play Store nggak usah dicentang. Google Chrome mau dicentang atau enggak ya terserah ya, boleh. Nanti kalau di multi profile data browsingnya hilang kalau di multi profile. Oke, kita centang semua kayak gini. Ini ada Google Play Store, jangan dicentang.
Satu lagi yang belum nemu itu adalah layanan Google Play Store. Itu KSU juga jangan dicentang ya. Nah, ini layanan juga jangan dicentang. Oke, di sini ada X Backup, Xiaomi Part, dan Fufufu nggak usah dicentang. Kita kembali. Selanjutnya masih ada lagi nih yang dikontrol. Tadi kan dari Ambiar, sekarang di kontrolnya. Kita centang dulu di bagian atas kayak gini, lalu kita centang lagi. Sama kayak kita centang yang tadi ya. Karir nggak usah. Karir Google Play Store ya maksudnya ya. Google Play Store nggak usah. KSU nggak usah. Layanan juga nggak usah. Google Play Store layanan. Oke, sepertinya ini udah semua. Bisa kita keluar seperti ini. Dan kita izinkan akses root lagi untuk Ambiar dan kontrolnya di kernel SU. Kita masuk ke super user. Terus kita masuk ke bagian bawah di sini, kontrolnya di bagian bawah kita izinkan akses root. Ambiarnya juga kita izinkan akses root. Kita cek lagi apakah masih ada yang perlu diizinkan. Sepertinya udah nggak ada ya, udah diizinkan semua. Sekarang kita sembunyikan lagi di hit my app list karena aplikasinya udah kita tambah. Jadi kita yang masuk ke dalam template itu juga harus kita sesuaikan lagi. Nah di sini kita juga harus sembunyikan ke Evo browser, full device info, IP widget, Ambiar, backup, refufufu, dan control. Ya, seperti itu. Kalau sudah bisa kita keluar, sekarang jadi 10 yang awalnya 3. Terus di sini untuk di app manajernya ini juga kita matikan dan hidupkan lagi supaya dia nge-load ya. Kayak gitu. Baik, udah selesai. Dan sekarang kita cek lagi untuk akses rootnya. Di sini ngeceknya di app list detector. Masih tetap aman ya. Oke, sekarang waktunya kita akan sambungan ke WiFi dulu ya. Ini belum kita sambungkan ke WiFi. Oke, WiFi udah tersambung. Sekarang kita akan coba untuk rubah email atau lakukan untuk multi profile-nya. Kita cek di bintang pagar 06 pagar, emailnya berapa? Emailnya adalah yang atas itu 3120, yang bawah 3138. Kita coba cek di sini di settingan. Oke, untuk di settingan di sini untuk emailnya kita masuk ke info perangkat keras. Oke, saya cari dulu. Nah, ini informasi perangkat keras. Di sini untuk emailnya juga 3120. Kita akan coba untuk rubah emailnya apakah dia nembus nyampe ke sistem. Pertama kita masuk ke control dulu, ke Ambiar dulu. Di Ambiar ini untuk manipulasi nama handphonenya ya. Misalnya kita salah-salah aja ya untuk rubah namanya ya. Oke, kalau udah kita klik simpan kayak gini. Lalu kita keluar. Terus kita masuk ke control. Di control ini kita klik active all. Lalu di random kayak gini. Misalnya kita pengen rubah ke email yang belakangnya berapa nih? Misalnya ke yang ini yang belakangnya 744. Ini WiFi jangan dicentang kalau kepengen WiFi-nya tetap nyambung. Kalau udah kita klik simpan konfigurasi, kita ganti ke emailnya belakangnya adalah 7
244 ya. Ini di situ saya 244. Kalau udah kita tempik. Tempik ini untuk menghapus semua data bekas aktivitas kita yang tersimpan di dalam memori internal. Kalau udah kita klik fast reboot seperti ini. Ini untuk nge-reboot secara cepat sesuai dengan namanya. Ini udah selesai. Sekarang kita coba cek di full device info. Di full device info apakah udah berubah? IMEI-nya belakangnya adalah 244. Coba kita cek di bintang pagar 06 pagar. IMEI-nya juga udah berubah menjadi 244. Ini nembus di bintang pagar 06 pagar. Sekarang kita coba cek di setting atau di tentang teleponnya. Kita masuk ke info perangkat keras. Di sini IMEI-nya adalah 244 juga. Oke ya. Dan sekarang kita akan cobain untuk berarti kan ini kan handphonenya itu udah berubah IMEI-nya, itu otomatis akan kedetek sebagai handphone lain seperti itu. Dan sekarang kita akan cobain dimasukkan ke dalam aplikasi. Apakah aplikasinya aman atau tidak? Sekarang di sini saya akan login dulu ke Google Play Store untuk ngedownload dari aplikasinya. Jadi untuk aplikasinya ini juga bukan aplikasi modifikasi. Aplikasinya official dari Play Store supaya tidak gampang koit. Oke, saya masukkan dulu Gmail-nya ya. Oke, dan sekarang kita akan coba untuk download beberapa aplikasi. Kita contohkan aja di sini GoPay. GoPay ini promonya banyak ya. Terus coba Gojek juga promonya banyak di sini. Terus di sini lagi banyak yang ternak TikTok. Jadi kita install juga aplikasi TikToknya di sini. Dan kita tunggu sampai proses installnya ini selesai. Nanti kita akan coba untuk regis. Promonya dapat apa enggak? Promonya hilang apa enggak? Kalau si GoPay kan kalau dia kedetek dia itu bakal langsung keblok ya. Di awal tahun 2025 ini dia bakal keblok. Blokir langsung kalau dia handphonenya nggak aman. Terus kalau di Gojeknya itu kalau dia nggak aman, promonya dia bakal hilang semua. Misalnya vouchernya kita dapat banyak, tapi karena handphonenya kedetek, itu di situ bakal hangus sampai nol, promonya sampai hilang sampai nol. Terus kalau TikTok, kalau handphonenya nggak aman, itu di situ akunnya bakal nggak ada namanya, cuma add gitu doang. Dan kita mau follow atau di follow juga nggak akan bisa. Oke? Baik, kita umpamakan di aplikasi ini. Sebetulnya untuk aplikasi yang lain juga bisa, kayak contohnya misalnya Lazada, Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya, kayak gitu ya. Baik, kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Yang TikToknya masih menginstal ya, kita tunggu ya. Oke, apakah udah terinstall semuanya? Ya, di sini udah ada GoPay, Gojek, dan TikTok. Tetapi kita di sini itu harus sembunyikan dulu menggunakan hide my app list. Seperti tadi ya, ini kan di sini kita udah bikin template-nya.
Template-nya kita cek lagi, apakah masih ada beberapa aplikasi yang belum kita sembunyikan. Coba dulu ya, kita cek di sini yang belum kecentang. Smartwatch kayaknya nggak usah nih, nggak usah. Atau mau dicentang ya nggak apa-apa sih. Baik, ini udah. Terus kita lanjut ke bagian sini. Select apps untuk manajer settingnya. Di situ kita sembunyikan di Gojeknya, enable. Terus di sini untuk template-nya juga kita pilih filter yang tadi, lalu kita klik OK. Ini untuk di Gojeknya. Terus di GoPay-nya juga sama kayak gitu. Di enable hide dan using template-nya juga kita centang kayak gini. Terus kalau sudah lagi di aplikasi TokToknya juga kayak gitu ya, di enable hide dan juga using template-nya. Serta aplikasi-aplikasi yang lain kalau pengen ditambahkan silakan di-download di Play Store dan di setting di sini. Begitu ya. Oke, ini udah ada 3 yang sudah kita sembunyiin. Gojek, GoPay, dan TokTok. Kalau sudah, bisa kita keluar. Nah, kita cek lagi di sini. Kita cek lagi dulu ya sebelum kita regis. Kita cek lagi di Applies Detector. Di Applies Detector masih aman. Dan ini Applies Detectornya ini kita hapus aja. Takutnya aplikasi-aplikasi yang kita install itu dia akan ngedetek dari Applies Detector ini, karena mengingat untuk Applies Detector itu bukan aplikasi yang berasal dari Play Store. Sekarang kita coba dulu ya. Kita kan tadi udah multi profile. Sekarang kita coba login di aplikasi TokToknya. Seperti yang udah kita jelaskan tadi, kalau misalnya dia ngedetek access root, itu dia nggak akan ada namanya dan nggak akan ada followernya. Maupun baik akun baru maupun akun lama sama ya, kayak gitu. Oke, kita coba masuk ke profile. Kita login via Gmail. Untuk TokTok itu loginnya via Gmail ya, silahkan ya. Baik, ini udah login. Sekarang kita cek di profile. Nah, bukan add, tapi di sini ada namanya. Terus juga ada followernya. Kalau dia ngedetek access root, followernya udah bakal 0 semua. Nggak akan ada followernya. Oke, untuk TokTok aman. Sekarang kita cobain di GoPay-nya. Kita masuk ke GoPay. Kita siapkan nomor handphone. Kita coba regis di sini. Oke. Baik, kita langsung regis di sini. Ya, langsung kita klik lanjut. Oke. Kita via SMS aja. Kita tunggu OTP-nya. Lima tiga tujuh empat. Oke, ini udah masuk, udah login. Sekarang kita cek. Baik akun lama atau akun baru, ini akun baru ya, karena sebelumnya udah kita regis. Itu kalau si aplikasi GoPay-nya ngedetek dari access root, tulisannya bakal langsung blokir di awal tahun 2025. Dan di awal tahun 2025 ini, di sini awalnya itu saldo 0. Kalau settingannya aman, ngedetek akun baru, dapat cuan Rp1. Seperti itu. Berarti di GoPay-nya ini aman tanpa blokir. Sekarang kita lanjut di Gojek. Gojeknya ini yang banyak promo. Kita masuk ke Gojeknya. Kita langsung klik masuk aja karena udah kita login di GoPay. Kita klik seperti ini. Maka dia langsung auto masuk. Oke, ditunggu ya.
Ya, akhirnya bisa juga masuk. Nah, ini udah masuk ya. Nah, jadi kalau aplikasi GoPay-nya ini dia nggak detect access root, promonya nggak bakal dapet. Coba kita cek di promo. Promonya dapat 9, ya. Seperti itu. Promonya dapat full 9. Berarti ini voucher game juga masuk. Kita lihat ya. Ya, seperti ini. Dan ini di sini untuk GoFood juga dapat 60% dapat settingan dijamin aman. Nah, ini kan kita udah login semuanya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpannya? Kita contohkan di aplikasi GoPay. Aplikasi GoPay ini yang sangat rawan banget kalau dia ngedetek akses root. Kita akan backup, kita hapus data dan kita akan restore lagi. Andaikan ini semua akun tersebut udah dipakai sesuai keperluan kalian. Kita pengen menyimpan. Untuk menyimpannya itu di dalam X backup. Nah, di X backup ini kita masuk ke dalam filter. Kita buat filter, kita kasih nama app. Lalu kita klik filter. Nah, itu kan tadi kan yang kita mainin itu kan di Gojek, GoPay, dan juga TikTok. Lalu kita klik simpan. Kita simpan lagi, kita centang di sini, kita klik centang di sini. Maka akan keluar di sini untuk filternya. Ini namanya adalah filter, paham ya? Selanjutnya, kita kan di sini mau nge-backup dari aplikasi si Gojeknya. Berarti kita masuk ke Gojeknya di sini. GoPay itu yang sangat rawan. Dia rawan banget diblokir kalau ngedetek akses root, apalagi ngedetek backupan. Kita tinggal backup aja di sini ya, seperti ini. Ketika backupannya ini udah selesai, kita kasih nama. Ini adalah backupan yang pertama. Kita kasih nama 001. Kita klik simpan. Udah selesai. Tadi kan kita yang di backup adalah ini ya, yang GoPay ya. Kita taruh di sini aja ya, biar gampang. Ini akunnya masih ada. Ya, tidak diblokir. Kita coba hapus akun karena tadi kita udah nge-backup. Andaikan kita di sini kepengin ritual lagi untuk nyari promo lagi. Ya, kita harus hapus data dulu seperti ini. Kan di sini udah kosong lagi nih, ya. Udah kita hapus data, otomatis udah kosong. Paham ya maksudnya ya? Udah kosong lagi, udah nggak ada akunnya lagi. Nah, kalau udah kosong seperti ini, silakan kalian ritual lagi. Ritualnya itu ganti email, ganti nama handphone, dicek di full device info, di bintang pagar 06 pagar, dan juga di sistemnya silakan kalian cek. Dan langsung kalian login lagi di sini. Nanti untuk mendapat promo pengguna baru lagi. Paham ya maksudnya ya? Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian kepengen ngebuka dari akun yang sebelumnya yang udah pernah di backup, itu kita masuk ke sini. Ke X backup. Tadi kan kita udah nge-backup dari akunnya tuh di GoPay-nya ini. Yang 00 itu tadi ya. Kita klik restore aja kayak gini, restore data. Oke. Nah, ini udah selesai kita restore. Kita tutup aplikasinya kayak gini. Sekarang kita buka lagi untuk aplikasi GoPay-nya. Apakah data yang tadi akan balik lagi? Oke, lama ya. Kita tutup dulu kayak gini. Tutup semua aplikasi. Kita tempik dulu. Sudah, kita fast reboot juga. Sudah, kita buka lagi GoPay-nya. Nah, akun yang tadi balik lagi tanpa diblokir. Begitupun aplikasi-aplikasi yang lainnya kayak TikTok dan juga GoPay, silakan kalian fungsikan seperti yang barusan saya jelaskan. Oke, ini udah selesai dan silakan selamat mengerjakan.